Segmen kali ini adalah segmen yang nyantai aja. Kita akan berbagi perspektif saya mengenai dunia audio portable. Kali ini datang dari Taiwan Lam, salah satu orang yang berasal dari kaset yang meng-counter pendapat dari Delta Fear. Ada beberapa poin yang bisa saya bagikan di sini dari perspektif saya, dan kalian juga bisa tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita akan berdiskusi secara terbuka aja. Tidak ada maksud dan tujuan untuk menjatuhkan salah satu pihaknya, jadi kita akan bersifat senetral mungkin. Dan juga memberikan sedikit perspektif dari saya sendiri. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, setelah follow juga Instagram kita di Sound Dignity, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kali ini kita akan membahas dua peran yang mungkin kalian sudah familiar, yaitu Delta Fear. Delta Fear adalah seorang mungkin audio entusias yang cukup fenomenal, di mana dia melakukan banyak eksperimen yang kita bilang dia ngoprek atau membuka isi dari in-ear monitor multi driver dari brand-brand Chi-Fi, di mana dia mengecek apakah driver tersebut berbunyi, menghasilkan bunyi yang signifikan, bagaimana perubahannya dengan VR, atau tidak ada sama sekali, atau memang cuma gimmick dari drivernya itu. Dan itu sempat membuat salah satu reviewer yang mungkin kalian juga tidak asing, yaitu Crinacle, sempat kebakaran jenggot dengan salah satu kolaborasinya dengan kaset, yaitu kaset CRN. Di mana Delta sempat atau mengeluarkan pendapatnya mengenai kaset CRN dari drivernya. Sedangkan sisi lain ada Taiwan Lam, merupakan salah satu orang dari kaset yang membagikan perspektifnya pada media sosial. Yang kita akan lihat dari perspektif dari Taiwan Lam ini untuk meng-counter pendapat dari Delta Fear ini. Kita mungkin gampangnya panggil Delta dan Taiwan aja. Dan mungkin hal ini akan menjawab beberapa drama-drama yang belum ada solusinya, dan akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin terbesit mengenai multi-driver dari beberapa Chi-Fi. Poin pertama dari Taiwan sendiri yaitu alat VR tidak 100% akurat. Oke, alat VR sendiri memang menurut dia tidak bisa mempresentasikan semuanya, tidak 100% akurat juga, tapi terkait untuk hobi audio ini, itu alat VR itu sudah sangat cukup menurut dia. Statement dari saya pribadi sih, sebenarnya saya cukup setuju dengan perspektif ini atau pandangan dari Taiwan ini. Karena memang dia mungkin punya resource dari kaset yang memang lebih proper jika dibandingkan kita bilang reviewer yang punya alat VR sederhana, terus dia mempresentasikan grafik VR-nya. Mungkin kalau dari kaset sendiri memiliki alat ukur yang lebih proper untuk melakukan hal tersebut, sehingga mereka dapat memberikan statement di mana alat VR untuk hobi itu memang kurang akurat. Berarti statement ini mereka memiliki alat ukur yang mungkin lebih akurat, saya tidak tahu. Atau bisa saja mereka memiliki standar yang berbeda dari VR atau alat VR yang kita gunakan, atau reviewer gunakan. Konteks yang kedua dari Taiwan yaitu crossover mereka yang berbeda dari crossover yang konvensional. Kalau crossover sendiri setahu saya itu adalah konteks di mana kalau kita menggunakan multi driver itu harus dibagi dengan cara crossover tersebut, di mana membagi frekuensinya itu agar dapat harmonis dan tidak saling menumpuk atau tidak beleber-beleber atau tidak terlalu besar sehingga menutupi frekuensi lainnya. Jadi fungsi crossover di sini sangatlah krusial menurut saya. Kalian juga bisa berikan koreksi kalian kalau saya salah di kolom komentar di bawah ya. Taiwan sendiri bilang kalau crossover dari kaset itu berbeda dari crossover konvensional. Dia bilang kalau crossover konvensional itu bertanggung jawab pada satu frekuensi tertentu, sedangkan kalau crossover dari kaset itu adalah parallel circuit, di mana balance armatur dan dynamic drivernya yang digunakan kaset itu menghandle frekuensi yang sama, yaitu 20-20.000 Hz, di mana sensitivitasnya lah yang dikontrol dari crossovernya. Menurut dia juga sensitivitasnya antara drivernya itu juga sangat dekat satu sama lain. Jadi kalau kita cabut satu drivernya atau kita potong kabelnya, tidak akan terjadi perbedaan yang signifikan pada frekuensi responsnya. Jadi konklusi mereka yaitu crossover mereka itu berkontribusi pada keseluruhan frekuensi, bukan hanya satu frekuensi tertentu. Oke, pendapat itu saya tidak bisa berpanjang lebar atau memberikan jawaban soal ini atau pendapat saya soal ini, karena saya juga tidak terlalu paham mengenai teknologi crossover secara khusus. Mungkin kalau kalian yang lebih paham, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah juga ya. Karena menurut saya juga itu sudah di luar ranah saya sih sebagai seorang audio enthusiast.
Jadi mungkin agak sedikit elektro gitu ya mungkin. Konteks ketiga dari Typhon yaitu impedance yang berbeda. Menurut Typhon sendiri, impedance dari setiap driver itu berbeda-beda, baik itu dynamic driver ataupun balance armature. Terutama BA biasanya memiliki impedance yang lebih rendah jika dibandingkan dengan dynamic driver. Sehingga saat salah satu kabel dari crossover KZ itu mungkin dipotong, itu akan mengganggu impedance-nya secara keseluruhan. Dan menurut Typhon, cara untuk melakukan pengecekan yang benar itu adalah mencabut seluruh crossover-nya dan melakukan pengecekan. Jadi konklusi dari poin ketiga ini, menurut dia apa yang dilakukan Delta Veer itu metodenya salah. Yaitu potong-potong kabel untuk mengecek apakah bunyi atau tidak, itu merupakan salah satu hal yang kurang tepat menurut dia pada Indian Monitor kaset dan CCA. Poin keempat yaitu pengukuran yang salah. Menurut Typhon sendiri, pengukuran yang dilakukan Delta Veer terhadap sensitivitas balance armaturnya itu kurang tepat atau kurang akurat. Sedangkan pada pengukuran kaset sendiri, balance armaturnya jika berdiri sendiri, dia memiliki sensitivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengukuran yang dilakukan Delta Veer. Gambar terlampir, jadi kalian bisa cek yang Delta Veer itu ada hijaunya. Jadi di hijau itu kita lihat range-nya itu sekitar 35-45 dB. Sedangkan yang menurut pengukuran kaset itu sekitar 90-100 dB untuk balance armaturnya. Jadi di sini juga ada perbedaan secara pengukuran ya. Saya nggak bisa konfirmasi terkait hal ini juga karena memang saya bukan ahlinya dalam melakukan pengukuran secara frekuensi response. Tapi kalau dilihat di sini memang cukup signifikan perbedaannya, di mana sensitivitas dari yang dilakukan Delta itu terhadap balance armaturnya cukup turun cukup jauh jika dibandingkan dengan sensitivitas dari yang dilakukan oleh KZ atau Typhon. Poin kelima dari Typhon sendiri yaitu pengukuran itu 2D, sedangkan kuping kita itu 3D. Menurut Typhon sendiri, pengukuran VR yang dilakukan itu bersifat 2D atau 2 dimensi. Jadi tidak bisa melihat kedalamannya, jadi hanya 2 dimensi. Sedangkan telinga manusia itu adalah organ yang bisa menangkap spatial audio atau 3 dimensi audio. Seperti halnya paduan suara, kita dapat mendengar lead vokal, kita juga dapat mendengar backing vokalnya, dan menjadi sebuah harmoni yang baik. Begitupun dengan driver, baik itu balance armature ataupun dynamic driver, di mana mereka memiliki sensitivitas yang sama, itu tidak dapat diukur oleh alat pengukuran yang 2 dimensi, namun bisa didengarkan oleh telinga manusia yang 3 dimensi. Jadi menurut dia, percaya kuping sendiri daripada mesin atau alat ukur. Ini hal yang cukup menarik, mungkin dari kalian sendiri ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi kalau saya bilang sendiri dari hal ini, memang kuping kita ini bisa saja berbeda-beda satu sama lain, belum tentu sefrekuensi atau sama dengan alat ukur yang mungkin menghasilkan VR. Tapi kita bilang ya, kita memang memiliki subjektivitas lah dalam mendengarkan audio, karena organ kita ini organ yang unik masing-masingnya. Sedangkan alat ukur tersebut adalah alat ukur yang sama dan tidak ada keunikan sama sekali. Jadi poin dari saya sendiri masih sama, yaitu audio itu hobi yang irasional. Ini perspektif dari saya ya. Perspektif pertama saya yaitu mungkin aja crossover yang digunakan kaset itu crossover yang kita bilang instan, jadi tidak harus mentuning, oh ini frekuensinya harus ke sini, atau satu-satu frekuensinya. Mungkin mereka menggunakan crossover yang instan agar produksi mereka itu bisa lebih cepat dan juga lebih banyak produksinya. Dan tidak terlalu berpikir mengenai masalah QC secara khusus, karena memang mereka menggunakan crossover instan yang mereka bilang adalah berbeda dari crossover konvensional. Tapi saya tidak tahu teknologi crossover ini, karena memang tidak pernah didalami terkait teknologi crossover ini. Tapi mungkin saja mereka melakukan hal tersebut untuk faktor-faktor marketing ataupun faktor-faktor yang untuk mencapai tujuan dari perusahaan mereka. Poin yang kedua dari Typhon saya sangat setuju, yaitu percaya kuping sendiri daripada alat ukur. Tapi sekali lagi saya bukan anti alat ukur ya, saya juga melihat beberapa frekuensi respons dan mendapatkan perspektif bagaimana suara dari sebuah in-ear monitor. Poin ketiga sebenarnya terkait perdebatan Typhon ataupun Delta, sebenarnya saya tidak terlalu ambil pusing. Karena tujuan dari hobi ini adalah menikmati musik, menikmati apa yang kalian punya, bukan untuk melakukan debat ataupun menimbulkan konflik antara satu dengan yang lainnya. Tapi lebih ke bagaimana kalian bisa menikmati hobi ini. Ini adalah hobi yang untuk dinikmati,
bukan untuk diperdebatkan atau untuk dijadikan sebagai bahan kubu-kubu antara satu kubu dengan yang lainnya. Jadi ya nikmati aja lah, enjoy aja. Mungkin sekian dulu untuk sharing saya kali ini. Kalau kalian ada perspektif lain, tulis perspektif kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Healing pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!